Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kemarin yang tentang asarul imani bil malaikah udah habis Kak, udah sampai nomor 5 ya. Udah sudah jelaskan juga. Kita lanjut ke al-imanu bil kutubi. Al-imanu bil kutubi. Kemarin yang dapat poin 5 siapa? Lupa saja. Elva ya? Elva Zarina. Nah, kita lanjut. Al-imanu bil kutubi, beriman kepada kutub, kitab-kitab. Ma'nal imani bil kutubi, makna beriman kepada kitab-kitab. Ma'nal imani bil kutubi, makna beriman terhadap kitab-kitab. At-tasdiqul jazimu, kepercayaan yang pasti. Pelan-pelan. Kalau enggak gini aja, kan waktu kita cuma dikit nih, jadi ini Ustazah artikan aja dulu. Nah, nanti barisinnya Ustazah fotokan buku Ustazah kirim ke grup gimana? Soalnya nanti waktu kita habis di membarisi doang. Udah. Al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab. Ma'nal imani bil kutubi, makna beriman kepada kitab-kitab. At-tasdiqul jazimu, kepercayaan yang pasti. Bi anna Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuban anzalaha, kutuban memiliki kitab-kitab, anzalaha yang diturunkan, anzalaha yang diturunkan, ala rusulihi, ila ibadihi, kepada rasul-rasulnya. Kalau misalkan kayak ala itu kan udah umum gitu kan, nggak usah diartikan lagi. Rusulihi, rasul-rasulnya, ila ibadihi, kepada para hambanya, para hamba Allah. Wa anna hadhil kutubah, dan bahwasannya kitab-kitab tersebut, anna hadhil kutubah, bahwasannya kitab-kitab tersebut, kalamullahi ta'ala, adalah kalamullah, kalamullah. Takallama biha haqiqatan,
yang dengannya Allah berbicara, yang dengannya Allah berbicara hakikotan secara sesungguhnya, hakikotan dengan sesungguhnya, secara sesungguhnya. Kama yaliqu bihi subhanahu, sesuai yang pantas untuk dirinya. Kama yaliqu, sesuai yang pantas, bihi subhanahu, untuk dirinya, untuk diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadhil kutuba, dan bahwasannya di dalam kitab-kitab tersebut wa anna hadhil kutuba, dan bahwasannya kitab-kitab tersebut fihal haqqu, terdapat kebenaran, al haqqu, kebenaran, hak, wan nuru, cahaya, an-nur, cahaya, wal hadayu, hadayu, petunjuk, dan petunjuk, linnasi, untuk manusia, bagi manusia, untuk manusia, fiddarin, baik di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang ketinggalan? Ketinggalannya dari mana? Hadayu, hadayu itu bukan hadayu, salah saja. Wal huda, huda itu artinya petunjuk. Huda, petunjuk, linnasi, bagi manusia, linnasi, bagi manusia, fiddarin, baik di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Wal imanu bil kutubi yatadammanu salasati umurin, salasata umurin, dan beriman kepada kitab-kitab, wal imanu bil kutubi, dan beriman kepada kitab-kitab, yatadammanu salasata umurin, mencakup, yatadamman, mencakup, salasa, tiga, umur, perkara, mencakup tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Al-imanu, beriman, bi anna, bahwasannya, nuzulaha min indillahi haqqan, kitab-kitab itu benar-benar diturunkan dari Allah. Bi anna nuzulaha min indillahi haqqan, bahwasannya kitab-kitab itu benar-benar diturunkan dari Allah. Yang kedua, al-imanu, beriman, bima sama, kepada apa yang telah Allah namakan, beriman kepada apa yang telah Allah namakan,
min kutubihi, dari kitab-kitabnya. Kal Qur'anil Karim, seperti Al-Qur'anul Karim. Alladzi nuzila, yang diturunkan, nuzila diturunkan, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat Taurati, dan Taurat, wat Taurati, dan Taurat, allati, yang unzilat, diturunkan, ala Musa alaihi salam, kepada Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa alaihi salam. Wal Injil, wal Injili, alladzi, yang unzila diturunkan, ala Isa alaihi salam, kepada Isa alaihi salam. Ats-tsalits, yang ketiga, tasdiqu masahah, tasdiqu masahah, mempercayai berita-berita yang benar. Salah. Tasdiqu masahha min akhbariha, mempercayai berita-berita yang benar dari kitab-kitab tersebut. Mempercayai berita-berita yang benar dari kitab-kitab tersebut. Tasdiqu masahha min akhbariha, mempercayai berita-berita yang benar dari kitab-kitab tersebut. Ka akhbaril Qur'an, sebagaimana pembenaran kita, sebagaimana pembenaran kita terhadap berita-berita Al-Qur'an, terhadap berita-berita Al-Qur'an. Saya jelasin dulu. Jadi makna dari makna dari beriman kepada kitab-kitab adalah, makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kepercayaan yang pasti bahwasannya Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada para hambanya, bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalamullah yang dengannya Allah berbicara secara sesungguhnya, sesuai yang pantas untuk dirinya, dan bahwa di dalam kitab-kitab tersebut terdapat kebenaran, cahaya, dan petunjuk bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah artinya kita mempercayai bahwasannya Allah lah yang memiliki seluruh kitab-kitab, baik itu dari Al-Qur'an, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempercayai bahwasannya Allah lah yang memiliki kitab-kitab tersebut, yang dimana seluruh kitab ini diturunkan kepada para rasulnya. Nah, tujuan Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya adalah untuk disampaikan kepada para hambanya.
untuk disampaikan kepada seluruh manusia, untuk disampaikan kepada kita. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan ini merupakan kalamullah atau perkataan Allah, yang dengannya Allah berbicara secara sesungguhnya. Berarti Allah, kalamullah ini merupakan perkataan Allah yang dimana Allah berbicara dengan sesungguhnya. Artinya tidak ada dusta di dalamnya, sesuai yang pantas untuk dirinya, sesuai yang pantas untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab-kitab tersebut terdapat kebenaran, cahaya, dan petunjuk bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan hanya Al-Quran yang di dalamnya terdapat kebenaran, cahaya, maupun petunjuk, namun kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Injil, terus apa lagi? Zabur, Suhuf Ibrahim, dan lain sebagainya, itu di dalamnya terdapat kebenaran, cahaya, dan petunjuk bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kalau misalkan di dalamnya itu terdapat kebenaran, cahaya, dan petunjuk bagi manusia, berarti kan di dalam kitab-kitab tersebut itu seperti di Al-Quran kan, dia memerintahkan kita beribadah kepada Allah, memerintahkan kita untuk menyembah kepada Allah. Tapi kenapa tunggu ya bentar. Ya, kita lanjut. Nah, kalau dikatakan seluruh kitab itu terdapat kebenaran, cahaya, dan petunjuk bagi manusia, pastinya di dalam seluruh kitab itu memerintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, kita lanjut. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 3 perkara. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah ini ada mencakup 3 perkara. Perkara yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab itu benar-benar diturunkan dari Allah. Perkara yang pertama adalah kita yakin, kita percaya bahwasannya seluruh kitab-kitab itu, seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, kemudian disampaikan kepada kita, itu benar-benar benar-benar diturunkan dari Allah. Artinya kita mempercayai bahwasannya kitab-kitab tersebut itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang pertama, kita yakin bahwasannya kitab-kitab itu benar-benar diturunkan dari Allah, benar-benar berasal dari Allah. Kita harus yakin akan hal itu. Kemudian yang kedua, beriman atau percaya kepada apa yang telah Allah namakan dari kitab-kitabnya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus percaya terhadap apa yang telah Allah namakan dari kitab-kitabnya. Seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Taurat, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian apalagi tadi yang saya sebutkan selain Al-Quran, Taurat, sama Injil? Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, nanti barakallahu fiik. Kemudian apalagi? Ada satu lagi tadi yang saya sebutkan. Diturunkan kepada Nabi ya. Ahsantun barakallahu fikunna. Kemudian yang ketiga, mempercayai berita-berita yang benar dari kitab-kitab tersebut sebagaimana pembenaran kita terhadap berita Al-Quran. Nah, jadi kita juga harus membenarkan seluruh berita-berita yang kita dapatkan dari kitab-kitab tersebut sebagaimana kita membenarkan apa yang kita dapatkan dari Al-Quran. Misalkan kita dapat suatu perkara dari Al-Quran. Nah, kita membenarkan perkara tersebut karena perkara tersebut berasal dari Al-Quran. Begitu pula pembenaran kita terhadap kitab-kitab yang lain. Mempercayai berita-berita yang benar dari kitab-kitab tersebut sebagaimana pembenaran kita terhadap berita Al-Quran. Berarti intinya itu kita harus membenarkan seluruh berita yang berasal dari kitab-kitab Allah tersebut, bukan hanya dari Al-Quran saja. Karena seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalamullah, perkataan Allah yang di dalamnya itu terdapat perkataan Allah yang sesungguhnya, yang benar-benar, yang tidak disertai dengan kebohongan atau dusta. Kemudian kita lanjut lagi. Wal imanu bil kutubi ahadun arkanul imani. Dan beriman kepada kutub dan beriman kepada kitab-kitab ahadu arkanul imani, termasuk salah satu rukun iman. Ahadu arkanu al-iman, termasuk salah satu rukun iman. Kama qala subhanahu, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi Allah memerintahkan kita lanjut, fa'amarallahu bil imani, fa'amarallahu, maka Allah memerintahkan bil imani, untuk beriman, bihi wa bi rasulihi, kepadanya dan kepada rasul-rasulnya. Allah memerintahkan beriman bihi, kepadanya dan kepada rasul-rasulnya. Allah memerintahkan beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasul Allah. Wabil kitabi,
dan kepada kitab alladzi nuzila yang diturunkan ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Dari yang mana? Wabil kitabi dan kepada kitabnya, alladzi nuzzila yang diturunkan, ala rasulihi kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaitu Al-Qur'an. Kama amara bil imani sebagaimana amara bil imani Allah juga memerintahkan bil imani untuk beriman sebagaimana Allah juga memerintahkan untuk beriman bil kutubi kepada kitab-kitab al-mujrilati min qablil Qur'an yang diturunkan al-munzilati min qablil Qur'an yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Nah, jadi beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan salah satu rukun iman. Kan rukun iman ada 6. Nah, jadi beriman kepada kitab-kitab merupakan salah satu dari rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab merupakan rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Ya, yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab merupakan rukun iman yang ketiga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Rasul Allah, dan kepada kitab yang diturunkan kepada para Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk beriman. Beriman ini artinya adalah mempercayai, membenarkan. Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Bukan hanya kepada Al-Quran, Allah juga memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Seperti yang kita sebutkan tadi, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, dan lain sebagainya.
Nah, jadi waktu kita udah habis. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Kalau ada yang ketinggalan, lihat ke temannya yang catatannya lengkap. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.